Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-10 mata kuliah Safety Management System atau disingkat SMS ini, saya akan lanjut menjelaskan mengenai materi ergonomi kerja, terutama khususnya mengenai bagaimana cara kita supaya dapat kerja yang optimal dan dapat kerja dengan nyaman juga. Itu kira-kira intinya, ergonomik itu. Oke, yang pertama tentunya, saya akan bahas dari ergonomi dulu, definisi ergonomi. Jadi ergonomi itu asal katanya dari bahasa Yunani ya, itu dari ergon, kerja, dan juga nomos, aturan. Jadi ya secara keseluruhan atau secara basicnya ergonomi itu artinya adalah aturan yang berkaitan dengan kerja. Nah, kalau dari definisi, menurut Sumakmur pada tahun 87, ergonomi itu adalah ilmu serta penerapannya yang berusaha untuk menyerasikan pekerjaan dan lingkungannya terhadap orang atau sebaliknya, dengan tujuan tercapainya produktivitas dan juga efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia yang seoptimal-optimalnya. Itu kira-kira definisi dari ergonomi itu. Jadi bagaimana cara supaya kita memanfaatkan situasi dan kondisi di lingkungan kerja supaya hasil kerja kita itu maksimal gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah tujuan dari ergonomi kerja. Apa sih tujuannya dari ergonomi ini? Ada 6. Yang pertama adalah untuk menurunkan angka cedera dan juga kesakitan dalam melakukan pekerjaan sehingga menjadi tidak ada atau dapat dikurangi ya, bukan terkurangi. Ini kurang pas sih, tapi nggak apa-apa lah. Yang kedua adalah biayanya, terutama terhadap penanganan kecelakaan dan kesakitan, itu menjadi berkurang juga dengan mengaplikasikan ergonomi kerja ini. Yang berikutnya, kunjungan untuk berobat juga sama, bisa berkurang. Kalau misalnya kita lebih nyaman dalam bekerja dan juga lebih safety juga dalam bekerja, otomatis kita jadi jarang gitu untuk misalnya berobat ke dokter. Lalu tingkat absentisme atau absensi atau ketidakhadiran itu bisa berkurang gitu. Jadi dengan mengaplikasikan ergonomi kerja ini, kita bisa mengurangi gitu jumlah karyawan yang misalnya tidak hadir karena memang kerjanya tidak nyaman gitu. Lalu berikutnya, produktivitas atau kualitas dan keselamatan kerja otomatis akan meningkat dengan menggunakan ergonomi kerja ini. Dan terakhir, tentunya tujuan yang paling penting adalah pekerja itu akan merasa nyaman dalam bekerja. Oke? Nah, itu tujuannya. Kalau dari manfaatnya, nah, kenapa sih kita di perusahaan harus melaksanakan ergonomi kerja ini? Ada 8 manfaat utamanya itu. Yang pertama, kita dapat mengerti akan akibat dari suatu pekerjaan pada diri dan juga kinerja pegawainya. Jadi kita bisa memonitor gitu bagaimana performa pegawainya itu di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, kita dapat memprediksi potensi pengaruh kecelakaan pekerjaan pada tubuh pegawai. Jadi apakah bisa mengakibatkan cedera atau misalnya kan dapat mengakibatkan kecelakaan atau ketidaknyamanan, kita bisa cek gitu dari ergonomi kerja ini. Lalu, nah ini, mengevaluasi kecocokan tempat kerja, peralatan peralatan kerja pada saat pegawai bekerja gitu. Pegawai bekerja ya, bukan pegawai pekerja. Jadi kita bisa cek juga apakah pada saat kerja itu memang cocok atau nyaman kah, atau ternyata tidak nyaman dalam bekerja itu. Lalu yang berikutnya, meningkatkan produktivitas dan juga upaya untuk mewujudkan kecocokan antara kemampuan dan persyaratan pegawai. Jadi ini juga hampir sama dengan tujuannya, itu untuk intinya mah untuk meningkatkan produktivitas si pegawai tersebut. Lalu yang kelima, meningkatkan faktor keselamatan kerja pegawai. Jadi dari segi safety-nya. Kalau kita nyaman, kalau kita enjoy dalam bekerja atau lingkungannya itu memungkinkan kita bekerja optimal, otomatis faktor kecelakaannya pun akan berkurang, bahkan kalau bisa zero accident gitu. Yang keenam, meningkatkan keuntungan, kesehatan, dan juga kesejahteraan untuk pegawai dan perusahaan. Ya otomatis kalau misalnya tidak ada kecelakaan, tidak ada cedera, tidak ada biaya berobat, otomatis keuntungan pun akan meningkat gitu untuk perusahaan. Lalu berikutnya, membangun pengetahuan dasar untuk mendorong pekerja untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kita semacam penyuluhan juga agar pekerja tersebut dapat didorong untuk meningkatkan produktivitasnya gitu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah untuk mencegah dan mengurangi resiko timbulnya penyakit akibat kerja. Jadi jangan sampai kita bekerja, misalnya bekerja 8-17, dari jam 8 sampai jam 17.
Tapi karena kerjanya tidak nyaman, selama 8 jam bekerja itu malah akan berakibat kita akan cedera atau mengalami ketidaknyamanan dalam pekerjaan. Otomatis ya kerjanya pun tidak optimal. Jangan sampai seperti itu. Makanya digunakan ergonomi kerja ini. Oke, next. Prinsip ergonomi. Utamanya ada 5 ya. Untuk prinsip ergonomi ini, yang pertama adalah yang seperti saya jelaskan dari tadi, kenyamanan atau comfortability. Yaitu adalah produk yang dihasilkan itu memiliki tujuan yang sesuai atau tidak mengganggu aktivitas dan dapat mendukung aktivitas seseorang tersebut gitu. Misalnya, kain dari baju itu dipilih dari serat yang lembut dan sejuk dan juga dapat menyerap keringat supaya apa? Supaya pekerjaan tersebut nyaman digunakannya. Lalu yang berikutnya adalah kekuatan, durability, yaitu produk tersebut harus tahan lama dan juga tidak mudah rusak pada saat digunakan. Contohnya, ini nggak masih pakai baju ya, bahan bajunya itu tahan lama dan juga dijahit dengan kuat dan juga rapi. Jadi nggak kita pakai bahan baju yang sekali pakai gitu. Tapi kalau bisa bahan dari baju tersebut tahan lama dan juga kuat gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tidak mudah rusak gitu. Ada accident atau misalnya ya dalam pekerjaan ada suatu kecelakaan kerja tidak mudah rusak gitu bajunya. Lalu yang ketiga keluasan atau flexibility, di mana produk yang dihasilkan itu dapat digunakan atau untuk kebutuhan dalam kondisi atau fungsi ganda. Jadi bisa digunakan dalam berbagai macam gitu. Contohnya baju diberi saku. Untuk apa? Supaya dapat menyimpan benda-benda kecil. Jadi kalau misalnya baju polos saja kayak misalnya t-shirt biasa atau misalnya ya kaos oblong kan nggak efektif atau nggak fleksibel gitu. Jadi nggak bisa digunakan untuk menyimpan benda-benda kecil seperti misalnya tools atau perangkat yang digunakan dalam bekerja gitu. Jadi kita buat semaksimal mungkin atau senyaman mungkin supaya bisa maksimal dapat untuk menyimpan benda-benda yang kita butuhkan. Berikutnya tentunya adalah keamanan atau safety-nya, di mana produk yang dihasilkan itu memiliki fungsi dan manfaat tanpa resiko yang dapat membahayakan keselamatan pengguna mau ataupun dapat menimbulkan kerugian gitu. Contohnya, saku bajunya yang tadi misalnya dikasih saku, itu dikasih tutup dan kancing agar benda dalamnya tidak mudah jatuh. Jadi untuk safety-nya misalnya kita pakai baju, bajunya kasih saku, sakunya dikasih penutup gitu. Supaya misalnya kita nyimpan handphone atau smartphone, itu pada saat kita berlari misalnya tidak mudah jatuh. Oke. Yang terakhir adalah kegunaan atau utility-nya, di mana produk yang dihasilkan itu memiliki manfaat untuk seseorang dalam menunjang aktivitas atau kebutuhan dengan maksimal tanpa mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Jadi misalnya kemeja tadi atau baju tadi itu diberi kancing, kenapa? Supaya mudah dikenakan dan dilepaskan. Ya sebenarnya mungkin tergantung persepsi orang juga ya. Ada yang bilang kalau kaos itu lebih gampang digunakan karena tinggal langsung pakai. Tapi ada juga ya, kalau misalnya dikasih kancing, ya kan jadi lebih fleksibel atau utility-nya lebih banyak gitu. Jadi bisa dipasang dengan full atau dipasang dengan dibuka kancingnya. Jadi itu tergantung pandangan orang, tapi intinya sih utility-nya yang kita lihat, kegunaannya gitu. Oke, itu sekilas mengenai prinsip ergonomi. Berikutnya contoh untuk ergonomi, ini misalnya ergonomi tempat kerja. Yang pertama utamanya adalah posisi. Ya misalnya seperti saya bilang tadi, kita bekerja dalam kondisi 8-17, masuk jam 8, pulang jam 17. Jadi selama 8 jam kita full bekerja. Ya posisi kita pada saat kerja itu sangat menentukan. Apakah kita nyaman, apakah kita dapat bekerja dengan optimal, dan sejenisnya. Jadi posisi kerja yang benar itu dapat membantu memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Di mana tujuan ini kenapa? Agar pegawai mendapatkan posisi kerja yang maksimal untuk mengerjakan pekerjaannya sehingga dapat mengurangi rasa lelah atau gangguan kesehatan lainnya yang diakibatkan posisi kerja yang salah gitu. Di mana pada hal ini contohnya, misalnya kita kerja di office, kerjanya duduk kan selama 8 jam, ya pada hal seperti ini pemilihan kursi yang ergonomik itu merupakan hal yang harus diperhatikan sehingga bagian belakang atau punggung kita tidak cepat sakit gitu. Nah, baru kita masuk ke bagian kursinya itu sendiri. Jadi kursinya itu mesti diatur juga secara khusus di mana supaya dapat memberikan pengaruh besar dalam mengurangi kelelahan yang diakibatkan oleh penggunaan bagian tubuh yang berlebihan. Di mana untuk kursi kantor biasanya
menggunakan kursi yang dapat di-setel ketinggiannya. Jadi nggak fix, tapi biasanya bisa di-setel tergantung tinggi karyawan tersebut. Jadi supaya nyaman dalam bekerja. Terutama kalau misalnya kerja depan komputer, jangan sampai kita kerjanya itu terlalu menghadap ke bawah atau terlalu ke atas gitu. Utamakan sejajar mata dengan layar kita. Dan juga tentunya ada sandaran punggung supaya kita dapat bekerja dengan nyaman gitu. Dan kalau bisa sandaran punggungnya pun dapat diatur sesuai kebutuhan pegawai. Oke, itu untuk kursinya. Jadi kita lihat contohnya, masalah ergonomi tempat kerja. Jadi kalau misalnya kursinya tidak tepat, jadi kita kursi asal pakai kursi yang ada aja, itu bisa menyebabkan keluhan pada kepala utamanya. Karena misalnya lehernya eh, tidak enak, tidak enakan gitu, posisinya dengan leher dengan layar. Lalu bisa juga ke kepala, leher, bahu, terus ke pinggangnya juga, bokong, lengan, tangan, lutut, kaki, dan paha. Jadi hampir semua yang kita organ tubuh yang kita gunakan pada saat kerja itu bisa mengalami keluhan kalau kursinya tidak pas gitu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut kita bisa dengan cara ini. Kita ya melakukan pemeriksaan dulu antropometri gitu. Jadi seberapa luas sih lingkup gerak sendi dan kekuatan otot kita, terus kondisi pada saat bekerja itu misalnya layarnya tingginya berapa, terutama individunya, pekerjanya itu tingginya berapa senti gitu kan. Kita sesuaikan dengan posisi meja dan posisi tempat kita duduk. Lalu yang kedua, kita berikan ruang gerak yang secukupnya bagi tubuh dan juga anggota badan. Jadi jangan sampai kita duduk terus-menerus 8 jam tapi tidak nyaman gitu karena ruang geraknya sempit dan juga kita tidak bisa bergerak dengan optimal. Oke. Dan juga kita juga harus memperhatikan sikap tubuh pekerja dalam bekerja. Jangan sampai duduk 8 selama 8 jam dalam kondisi bongkok gitu. Otomatis itu jangka panjang punggung itu akan mengalami ya miring di masa mendatangnya. Tidak akan instan terlihat, tapi akan terlihat dalam 5 atau sampai dengan 10 tahun ke depan gitu. Di mana posisi natural kita duduk selama bekerja itu akan mempengaruhi pergerakan atau posisi punggung pada saat kita 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Nah, seperti apa sih posisi tubuh yang baik? Nah, ini seperti ini contohnya. Posisi duduk pada office yang ergonomis. Jadi, tergantung tinggi karyawan tersebut, kita lihat bagaimana pandangan dia ke layar monitor gitu. Lalu, bagaimana ketinggian dia dengan bawahnya. Misalnya dia kurang nyaman, misalnya dia kursinya nggak bisa di setel ya, nggak bisa ini udah fix, nggak bisa diatur ketinggiannya, ya kita kasih alas gitu, supaya kakinya nggak melayang atau nggak ngangkat terus-terusan selama 8 jam, kan nggak nyaman. Lalu ya seperti ini, di mana manfaat dari posisi seperti ini atau posisi kerja duduk yang ergonomis ini adalah ya utamanya dapat mengurangi kelelahan pada bagian kaki. Ya, karena kita kan misalnya di office kerja 8 jam terus-terusan, otomatis ya kita butuh posisi kaki yang nyaman gitu. Lalu juga mengurangi resiko sakit pada tulang belakang karena posisi duduknya yang misalnya tidak pas sehingga bungkuk gitu. Kalau 8 jam terus-menerusan bungkuk posisinya, otomatis ya tidak akan baik gitu terutama untuk di 5 sampai 10 tahun mendatang. Dan yang terutama yang paling utama adalah untuk mengurangi energi yang dipakai dalam bekerja. Karena dengan kita bekerja secara ergonomis atau dengan posisi yang paling bagus seperti ini, otomatis energi yang kita keluarkan pun akan menjadi lebih sedikit atau berkurang daripada energi yang biasanya gitu. Itu kira-kira tujuan dari ergonomi kerja ini. Intinya sih supaya untuk meningkatkan kenyamanan agar hasil kerja kita lebih maksimal. Oke, itu yang bisa saya jelaskan di materi kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.